Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC bertemakan PC gaming di harga 7 juta. Apakah worth it atau tidak? Atau hampir 7 juta lah di 6950. Seperti contoh yang ada di sini harganya. Dan di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F untuk gaming udah lebih dari cukup banget. Dan juga menggunakan GTX 1650 Super yang ada di sini, dia tuh second ya. Dan juga udah lama sekali perakit PC menggunakan VGA yang ada di sini 1650. Serinya adalah Asus TUF. Dan di sini penampakannya berwarna putih dan juga RGB dari segi casing maupun fan-nya. Tapi dari segi papat yang lainnya dia itu ya masih standar dari segi contoh CPU coolernya, RAM-nya, serta fan-nya yang ada di sini cuma 4 aja, tidak full. Tapi nggak masalah kalau yang itu. Di harga 7 juta ini udah rekomend sih untuk gaming maupun editing, dan juga part-partnya ada di sini semua. Tapi di sini campur, ada yang baru, ada yang second. Sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming maupun Blender, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan lanjut yang pertama, menggunakan Core i3 Gen 12 12100F, harga yang udah turun di bawah 1,5 juta. Kalau yang ini di harga 1,480 ribu. Udah murah sih, karena pada saat ini harganya pada turun dari segi prosesor Intel maupun AMD. Jadi kalau yang ini terbilang rekomend lah di bawah 1,5 juta. Kalau opsi lain di Core i5 Gen 10, tapi ya tergantung selera kalian. Kalau gaming saya lebih menyarankan menggunakan ini aja daripada Core i5 Gen 10. Serta yang ada di sini dia itu upgradable juga untuk Gen ke-13. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, saya menggunakan MOPO yang ada di sini ASRock H610M HVS M.2 yang udah support M.2 NVMe. Karena ada yang support, ada yang tidak ya. Kalau yang ini dia itu support, harganya lebih mahal sedikit, di harga sekitar 1,370 ribu, hampir di 1,4 untuk MOPO yang ada di sini. Kalau yang tanpa M.2 kalau nggak salah di harga 1,3 juta sih, ya kurang lebih seperti itu. Kalau di sini saya menggunakan NVMe, jadinya saya memilih yang ini aja, yang ada support M.2, mereknya ASRock, dia itu juga udah aman lah. Serta di sini sudah support generasi ke-13, ada stikernya, jadinya aman untuk upgradable ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM Cube Gaming 2x8GB 3200 untuk kecepatannya di harga 620.000. Udah paling murah dan juga worth it lah untuk yang ada di sini. Harganya paling bagus daripada merek-merek yang lainnya. Dari segi performa ya kurang lebih hampir sama lah. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk yang ini. Sudah saya tancapkan di bagian sini ya. Dia itu berbeda seri seperti yang sebelumnya. Dia itu lebih tebal dan juga besar, serta bisa masuk langsung tanpa ada drama-drama seperti pemasangannya. Selanjutnya saya menggunakan GTX 1650 Super, mereknya adalah Asus TUF. Ini second ya, bukan baru, di harga 1,950 ribu, yang dimana dia itu masih garansi dari segi resminya dari PT Sempurna yang ada di sini. Garansinya tersebut sampai di akhir Desember, jadi ya 6 bulan lebih lah untuk garansi dari segi GPU yang ada di sini. Tapi ini bekas gaming ya, bukan bekas mining. Kebanyakan mining tersebut di 1660 ke atas. Tapi kalau 1650 Super, dia itu jarang banget untuk mining. Jadinya harganya tersebut agak mahal, apalagi ini full set di harga 1,950 ribu. Dan penampakannya yang ada di sini, dia itu ada heatsink di bagian atas atau backplate-nya lah, supaya lebih menarik untuk penampakannya. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe yang ada di sini, NVMe Steam MP33 256GB ini ya. Di harga sekitar 300 ribuan, aku lupa sih harganya, saya kasih pojok sini ya untuk harganya. 256GB udah lebih dari cukup lah untuk menancapkan OS maupun software-software ringan di SSD NVMe ini supaya lebih cepat dan juga lebih ngebut. Kalau dibandingkan dengan hard disk, ini lebih dari cukup untuk 256GB standar saat ini, apalagi ini NVMe ya. Dan juga tambahan saya tuh menggunakan hard disk juga 500GB, udah saya tancapkan di bagian dalamnya sini, nggak kelihatan ya. 500GB bermerekkan Seagate, yaitu second bukan baru, di harga 180.000 untuk harddisknya. Udah lebih dari cukup lah untuk menyimpan file-file yang tidak penting seperti file, foto, video yang besar-besar, masukkan ke harddisk aja, jangan ke SSD karena SSD-nya di 256GB, jadinya masih kurang ya untuk yang itu. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini. Ini adalah First Player 305 500W yang bronze, tapi ini tuh second ya, bukan baru. Saya kan masih garansi panjang sekitar 2 tahun kalau nggak salah, di harga sekitar 400 ribuan, hampir di 500 ribu. Kalau barunya dia itu di harga 620.000, tapi kalau yang ini di 400 ribuan,
Ya lumayan sih, dan juga garansinya tersebut itu masih jalan, jadinya aman-aman aja untuk menghemat budget di rakitan PC yang ada di sini, membeli second. Tapi kalau bisa untuk power supply, belilah second yang garansinya resmi. Selanjutnya, saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Nlec Wet Master yang berwarna putih, tipenya tersebut yaitu MATX di harga 440.000. Ini udah lebih dari cukup lah. Hampir sama seperti DL21 yang Dark Flash, tapi kalau yang itu lebih bagus dari segi bahannya. Tapi kalau yang ini versi murahnya lah, di harga 400 ribuan dengan tampilan bagus dan juga cakep berwarna putih. Sebagai contoh yang ada di sini di bagian depan tersebut yaitu mesh, udah saya review di video sebelumnya untuk casing yang ada di sini. Serta tambahan saya menggunakan fan infinity yang berwarna putih. Sebagai contoh yang ada di sini boxnya cuma ada 4 aja supaya lebih menghemat budget lah. Kalau ingin lebih, silahkan tambah aja 2 di bagian atas yang ada di sini. Kalau yang ini 4, di bagian depan 3, di bagian belakang 1, itu udah wajib. Kalau ingin opsional tambahan lagi supaya lebih bagus, silahkan tambah aja fan di bagian atas ini 2. Tapi gak masalah kalau yang ini udah lebih dari cukup. Di harga satuannya tersebut di 35.000 kali 4 120.000 untuk totalnya fan yang ada di sini harganya. Kurang lebihnya seperti itu udah saya sebutkan dari segi semua part-part yang ada di sini. Baru maupun second di harga 7 juta atau di 6,950 lah kalau dibulatkan di 7 juta. Apakah rekomen atau tidak menggunakan Core i3 Gen 12 serta GTX 1650 Super yang ada di sini? Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama dari segi booting Windowsnya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Team, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 22 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik. Tapi kalau yang ini di 22 detik nggak masalah juga, terbilang masih cepat daripada menggunakan hard disk. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, NVMe Team. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, dan juga suhunya. Yang pertama NVMe Team-nya dulu, dia tuh 100% semua. Dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya di 36 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, di bawah 40 derajat standar pada umumnya, jadi ini bagus. Lanjut ke harddisknya, dia itu juga sama 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya di 28 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, menggunakan harddisk Seagate. Lanjut ke pengujian Crystal Disk Mark, yang dimana saya menggunakan NVMe Team MP33 untuk mengecek kecepatannya. Untuk yang ini membacanya mendapatkan di 3210 dan juga menulisnya di 1366. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up-to-nya 1800 per 1500. Kalau kita lihat membacanya terpaut jauh, hampir di 2 kali lipat. Tapi kalau menulisnya jadi kurang di 150 kurang lebihnya, seperti contoh yang ada di sini. Tapi nggak masalah lah, di harga murah dia itu masih kencang sampai tembus di 3000 membacanya. Lanjut ke HW monitor, yang dimana saya menggunakan stok cooler dari bawaan Core i3 Gen 12 untuk minimalnya mendapatkan di 37 derajat dan juga maksimalnya di 85 derajat. Dan juga untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 37 derajat. Terbilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimalnya terbilang masih aman di 80-an. Belum menyentuh di 90 derajat. Ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok paling tinggi di 85 derajat. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 205 fps menggunakan GTX 1650 Super. Dan juga CPU yang mendapatkan di 1231 GB.
Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia mendapatkan di 139 fps. Ini terbilang sangat lancar di settingan rata kanan di atas 100 fps. Apalagi di game GTA Roleplay, dia itu juga masih aman untuk yang ini di settingan very high maupun di settingan high. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 80 fps. Ini pun juga masih aman di rata kiri di atas 60 fps di game Need for Speed Heat. Masih lancar lah untuk yang ini. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 102 fps. Ini pun juga masih aman mendapatkan di atas 100 fps di settingan high di game Apex Legends. Lanjut ke Battlefield 5. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan di 86 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kiri, mendapatkan di atas 75 fps. Jadinya aman lah. Kalau misal memakai monitor yang 75 Hz masih nyantol untuk yang ini. Lanjut ke Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 323 fps. Ini gamenya terbilang ringan, jadi yang mendapatkan di atas 300 fps. Apalagi untuk live streaming juga bisa lah untuk yang ini, game Valorant. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 117 fps. Ini pun juga masih aman mendapatkan di atas 100 fps di game Dota 2 di settingan high. Lanjut yang terakhir dari segi game Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 141 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Lancar lah untuk game yang ini, Resident Evil 6. Lanjut ke Blender menggunakan project BMW dan dia mendapatkan di 53 detik menggunakan GPU render di GTX 1650 Super untuk yang ini. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk ini minimal yang mendapatkan di 54 watt. Dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 54 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 205 watt. Ini saya uji di game Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mentok paling tinggi di 205 watt. Terbilang masih aman lah, tidak sahabat PLN. Masih aman di 200 watt untuk paling tinggi. Tidak boros-boros banget menggunakan GTX 1650 Super. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kesimpulannya, di harga 7 juta, rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Dan apalagi kalau menggunakan GTX 1660 Super ya. Ingat GTX 1660 Super. Meskipun banyak bekas mining untuk saat ini. Kalau yang di video ini 1650 Super, dia tuh jelas bekas gaming. Jadi kalau ingin lebih beresiko silahkan cari yang bekas mining aja, GTX 1660 Super. Tapi kalau zaman sekarang masih aman-aman aja sih bekas mining ya. Berbeda seperti yang 3-4 tahun yang lalu, yang dimana GPU-nya tersebut ada yang DOC dan juga sebagainya lah. Kalau zaman sekarang masih aman-aman aja. Dan juga part-part yang lainnya udah bagus lah untuk yang ini. Kalau bisa tambah CPU cooler supaya suhunya dingin di prosesornya. Kurang lebihnya seperti itu. Semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja. Jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua menggunakan GTX 1650 dan juga Core i3 Gen 12. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.